Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas optimasi fitur aplikasi mobile pada aplikasi Edlink. Oke, lanjut Mas. Sebelumnya, perkenalkan, ini adalah anggota kelompok kami. Ada saya, Mang Insam Warkandi, ada Mas Harifanka, Mas Febri, Mas Haikal, dan Mas Wahid. Next. Baik, untuk aplikasi yang dioptimasi itu sendiri, kita memilih tema kelima yaitu aplikasi education teknologi, yaitu Edlink. Nah, Edlink ini adalah platform manajemen pembelajaran atau LMS, Learning Management System, yang digunakan oleh lebih dari 50 institusi pendidikan, termasuk universitas dan SMK atau SMA. Nah, penggunanya sendiri itu lebih dari 150.000 yang setiap bulannya aktif. Nah, platform ini menghubungkan dosen, siswa, dan administrator dalam satu ekosistem untuk mempermudah proses belajar mengajar. Nah, namun mengingat tren mobile first yang terus berkembang, optimasi aplikasi mobile Edlink ini sangat penting untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Sehingga fokus utama optimasi ini yang menjadi tujuan kami diantaranya yaitu satu, meningkatkan kolaborasi pengguna, yang kedua, mempermudah komunikasi terarah, yang ketiga, meningkatkan retensi dan loyalitas pengguna, yang keempat, memberikan kenyamanan pengguna, terutama pada UX design, yang kelima, mempermudah mahasiswa untuk mengetahui kapan mereka tidak menghadiri kelas. Oke, next. Nah, selanjutnya fitur yang kami tambahkan ini ada dua, yaitu fitur yang pertama kami menambahkan fitur grup chat. Alasan utamanya kami menambahkan fitur tersebut yaitu yang pertama sebagai wadah belajar dan diskusi. Jadi platform ini untuk belajar bersama dan diskusi mata kuliah. Yang kedua, jaringan dan komunitas. Nah, sehingga eh, melalui dengan adanya jaringan dan komunitas ini kami dapat membangun komunitas yang berbasis minat. Kemudian yang ketiga, kolaborasi tugas kelompok, sehingga akan mempermudah kerjasama dalam tugas kelompok. Kemudian fitur yang kedua yaitu memberikan deskripsi pada bagian absensi setiap mata kuliah. Alasan utamanya yaitu yang pertama sebagai akses informasi yang terstruktur, sehingga pengumuman dan info dari dosen atau asisten lebih terorganisir, jadi lebih terlihat dan intuitif design. Kemudian yang kedua yaitu reduksi ketergantungan, itu akan mengurangi penggunaan platform eksternal. Oke, next. Kemudian metodologi riset yang kami gunakan yaitu kami menggunakan kualitatif dengan pendekatan wawancara mendalam. Sehingga untuk proyek pengembangan fitur grup di Edlink ini, kami mengadopsi metodologi riset kualitatif dengan fokus utama pada pendekatan melalui wawancara yang mendalam. Nah, pendekatan ini memungkinkan kami untuk memahami secara holistik baik itu pengalaman, persepsi, dan kebutuhan stakeholder dari berbagai latar belakang yang sulit didapatkan melalui survei kuantitatif. Oke, next. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Haji. Nah, sini ada pain points utama yang ditemukan, yaitu yang pertama adalah eh, fragmentasi informasi dan alat komunikasi. Pengguna harus beralih antar aplikasi, Adlink dan WhatsApp, menyulitkan pencarian informasi yang penting. Yang kedua, kesulitan mengelola file atau materi. Itu file yang tersebar di grup chat sulit ditemukan, membuang-buang waktu mencari materi. Yang ketiga itu keterbatasan fitur kolaborasi.
Aplikasi chat tidak memiliki fitur khusus untuk kolaborasi akademik, seperti polling, penjadwalan, dan pembagian tugas. Kemudian yang keempat itu notifikasi berlebihan. Banyaknya notifikasi mengganggu serta sulit membedakan mana informasi-informasi yang memang sangat penting. Yang kelima itu kekhawatiran privasi dan keamanan. Pengguna khawatir data akademik tidak aman di platform chat eksternal. Oke, lanjut. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Arifanka. Maaf sebelumnya. Kayaknya ini masih belum bagian saya deh. Ini harus bagian Mas Wahyu ya. Ini masih di slide 2 kan? Oh, masih slide 2. Oh, masih poin 2 ya. Dilanjut Mas Aikal silakan. Kemudian lanjut dengan evidence code pengguna. Itu yang pertama, fragmen informasi. Tugas kelompok seringkali terserah di WhatsApp. Nanti dosen ngasih materi deadline, jadi harus dibuka aplikasi terus. Nah, insight kunci adalah butuh platform terintegrasi untuk mengurangi platform hopping dan akses informasi akademik yang lebih efisien. Yang kedua itu adalah beban kerja ganda. Keluhannya itu adalah kadang saya harus kirim pengumuman di grup WA kelas, selalu upload lagi di Adlink. Hari gue dan takut ada yang kelewat. Nah, insight kuncinya adalah beban kerja ganda bagi dosen dan staf administrasi dalam menyebarkan informasi. Fitur grup di Adlink dapat menyederhanakan proses komunikasi, memastikan konsistensi informasi. Oke, Oke, baik. Sorry. Sebentar. Oke, selanjutnya di sini ada before and after comparison. Di sini saya menarik dua garis besarnya, yaitu ada fitur absen dan fitur group. Di sini ada before, yaitu kita menambahkan ada icon untuk lihat absensi, dan ada fitur grup. Kita sudah menambahkan ketika ingin mencari mencari di pesan, di sini sudah ada keterangan untuk grup kelas yang tersedia. Jadi ketika uh, sudah ada grupnya, kita tinggal memilih saja dan itu sudah ada isi kelas termasuk dosen-dosennya juga. Baik, di sini kita akan mendemonstrasikan melalui Figma. Di sini ada fitur lihat absensi yang sudah berisikan semua mata kuliah. Lalu ada fitur obrolan di mana percakapannya bisa kita mulai dan mencari grup yang akan kita cari ini. Baiklah, kita lanjut pada presentasinya. Di sini ada keputusan desain, di mana tidak banyak desain yang berubah, hanya sebagian fitur yang ditambahkan dan beberapa tambahan desain dan icon kecil. Karena desain yang sudah ada di Adlink sudah menarik dan pada pengguna sudah terbiasa dengan UI yang disediakan, sehingga tidak banyak yang bisa dirubah. Lalu di sini ada hasil testing pengguna, ringkasan hasil testing pengguna. Itu ada poin pertama, pengguna secara rutin beralih antara beberapa aplikasi untuk tujuan akademik. Mereka mungkin menggunakan Adlink untuk materi kuliah, lalu pindah ke WhatsApp atau Telegram ataupun Discord untuk diskusi kelompok, dan email untuk komunikasi formal. Lalu ada yang kedua, pengguna merasa terbantu dengan adanya fitur pengecekan absensi yang memberikan rasa tenang karena bisa melihat rincian
dari absensi kehadiran. Lalu yang ketiga ada cara UI, masih banyak yang harus diperbaiki kembali untuk ke depannya. Baik, bisa dilanjut, Mas Arifan, Kak. Baik, terima kasih Mas Wahyu. Dan berikut merupakan hasil testing. Jadi untuk testing yang kita gunakan terhadap eh, prototype dari Edlink Mobile ini, kita menggunakan functional testing dan juga usability testing. Dan dari hasil usability testing dan functional testing, dari 10 partisipan merasa kurang lebih, sorry Mas, coba deh. Di situ di drag di bagian itu deh Mas, di bagian chartnya. Kelihatan nggak Mas? Kayak drop downnya. Coba dari chat group. Nah, kurang lebih Oh, di chat group itu ada 8 partisipan yang merasa terbantu dan untuk fitur attendance atau absensi, izin Mas yang bawah itu kurang lebih ada 7 partisipan yang terdiri dari dosen, admin, dan juga mahasiswa. Boleh di next, Mas? Boleh di next, maaf. oke, sebentar, Mas. Oke, siap. Dan berikut adalah improvement terukurnya dari chat group, perincian absensi, dan juga keseluruhan yang dirangkum dalam metrik pengguna. Kurang lebih dari improvement terukur chat group, seperti mengirim pesan, di situ ada original literasi dari yang awalnya 15 detik jadi 8 detik. Jadi si user ini bisa menemukan kayak fungsinya yang sebenarnya itu dari yang aplikasi Adlink awalnya itu 15 detik setelah kita redesign menjadi 8 detik. Begitu juga untuk fitur-fitur yang lainnya. Untuk rincian absensi juga kurang lebih sama dan di situ ada peningkatannya dalam hitungan persen dan untuk metrik pengguna bisa dilihat, bisa dibilang kalau misalkan user itu merasa terbantu di atas 50%, mungkin angkanya itu ada di angka 60 sampai 80%, user merasa terbantu dengan fitur chat group dan juga rincian absensi. Boleh di next lagi, Mas. Dan berikut untuk feedback dan iterasi. Dan di sini ada perubahan uh, dari user itu memberi feedback terutama untuk notifikasi. Jadi yang sebelumnya itu kita menggunakan grup chat, notifikasinya itu ingin menggunakan desktop alert. Jadi supaya notifikasinya itu bisa jadi apa ya? Something yang kayak top notifikasi gitu agar langsung dinotis oleh si pengguna. Lalu ada juga pengaturan dari sistem folder dan pratinjau dokumen serta untuk absensi ada visualisasi grafik dan integrasi kalender. Dan untuk iterasi lanjutan atau fitur tambahan yang mungkin kedepannya bisa ditambahkan adalah menambahkan chatbot AI dan juga prediksi kehadiran by data untuk mahasiswa. Boleh di next, Mas Wahyu. Dan untuk sorry. Dan untuk kesimpulannya dari aplikasi mobile Adlink ini kita menambahkan fitur group chat dan juga absensi. Dan kita menguji menggunakan usability testing dan functional testing terhadap 10 partisipan yang terdiri dari mahasiswa, dari admin, dan juga dari dosen. Dan hasilnya kurang lebih 50 sampai 80% user merasa terbantu dengan fitur group chat dan juga absensi yang sudah kita redesign, serta masih terdapat beberapa feedback dari user untuk kedepannya bisa menambah fitur dari Adlink Mobile. Saya rasa cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.